Shalom, selamat pagi seluruh jemaat kasih oleh Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menyapa saudara-saudari tempat ini. Karena kita mau bersama-sama beribadah, kita juga mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman juga Tuhan dari pada hari ini. Dan tentunya kita juga mau berdoa bersama-sama di tempat ini. Saya mau sama-sama mengajak saudara-saudari, kita mau sama-sama boleh sapa dulu lah kanan kirinya. Saya senang Anda ada di tempat ini. Saya Anda ada di tempat ini. Saya ada di tempat ini. Sungguh bersuka cita juga kita sama-sama bisa diberi nafas yang baru oleh Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini, atau mungkin juga masih ada teman-teman yang mungkin beribadah di tempat masing-masing secara online. Kita juga mau tetap terus mengucap syukur akan hal itu di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memulai serangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak saudara-saudari, kita mari sama-sama mau menyatakan iman kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari boleh duduk kembali. Kita mau bersama-sama menyatakan setiap rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudari, kita mau sama-sama menundukkan kepala. Kita mau sapa Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebab Dia begitu baik, penyertaannya juga begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau begitu baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab benar Kau yang termulia dan Engkau yang terus menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab untuk hari yang baru ini, Kau juga telah memberikan nafas yang baru bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau juga telah menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami mau bersama-sama menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan kami sembah, sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Atas
perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Benar Tuhan, sebab Engkau yang terbaik Tuhan, sebab Kau yang termulia. Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita mau nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali kita mau nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi sama-sama ya, na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi, na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na
setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mengatakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Dan saya mau mengajak saudara-saudari kita mau sama-sama menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan untuk pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita mau sama-sama berdoa. Kita mau berdoa untuk terlebih khusus untuk gembala kita Pak Randy yang sedang dilantik sebagai misionaris Gereja Onuri. Kita juga mau terus berdoa membawa setiap pemerintahan Korea maupun setiap segala isu-isu maupun yang ada di dalam negara ini. Kita juga mau terus berdoa khususnya untuk negara kita ya, Indonesia yang tercinta, baik itu dalam setiap bencana yang sedang dialami maupun juga untuk setiap politik atau mungkin setiap kejadian-kejadian, mungkin ada tawuran ataupun hal-hal yang mungkin membuat hati tidak enak. Tapi kita mau berdoa terus membawa negara kita terutama di bawah pemimpin kita yang baru. Dan terakhir kita berdoa khusus untuk gereja Yesusan ini, baik itu untuk setiap gembala kita, untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan yang ada. Kita mau terus membawa gereja ini biarlah kiranya gereja ini bisa terus bertumbuh menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah setiap jemaat-jemaatnya itu juga bisa terus berbuah dan menjadi terang bagi setiap orang-orang di sekitar kita di tempat ini. Mungkin saudara banyak ada problema ataupun masalah hidup atau mungkin hal-hal yang saudara sedang khawatirkan saat ini. Saya juga mau mengajak saudara-saudari kita mari sama-sama letakkan itu semua di hadapan Tuhan. Kita mau bawa itu, kita mau curahkan itu di hadapan Tuhan. Sebab kita yakin percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Dia akan pasti memberikan solusi yang terbaik, yang jauh mungkin lebih daripada nalar yang kita pikirkan. Kita mau bawa itu semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kita mau terus sembari menaikkan setiap rasa syukur kita juga untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap hal,
setiap berkat, setiap kesehatan, setiap hal yang kita miliki saat ini itu semua semata-mata adalah pemberian dari Tuhan. Mari kita bawa itu semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
boleh berkati Tuhan, Kau boleh bimbing, Kau boleh pakai, Kau boleh berikan nikmat lebih lagi Tuhan bagi kepada kami para ini Tuhan. Biarlah kira Kau boleh menyertai Tuhan selalu dan juga dalam setiap acaranya Tuhan. Kita bisa bila berjalan dengan baik tanpa sesuatu apapun Tuhan. Dan sekarang kami juga yang berdoa Tuhan khususnya untuk negara Korea ini Tuhan, tempat kami tinggal sekarang ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan, untuk setiap orang-orangnya, untuk setiap hal itu Tuhan, baik itu politik mereka dengan Korea Utara dan juga maupun negara lain Tuhan. Kami mau terus bawa doa ini untuk negara ini Tuhan. Biarlah kiranya negara ini bisa semakin banyak Tuhan Kau pakai untuk bisa memuliakan nama-Mu. Kau bisa pakai Tuhan, dan biarlah kiranya negara ini bisa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk negara kami Indonesia Tuhan, di bawah pemerintahan pemimpin kami yang baru. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah kira Kau boleh menjaga Tuhan. Biarlah dalam setiap masa peralihan ini Tuhan, itu Kau bisa semakin menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi negara kami. Dan biarlah negara kami juga bisa bertumbuh semakin menjadi negara yang Kau kehendaki, menjadi negara yang terus bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, bisa menjadi negara yang bisa menjadi terang juga di dunia ini Tuhan, menjadi contoh yang baik, baik untuk masyarakatnya Tuhan. Mungkin ada bencana juga yang sedang melanda Tuhan, kalau mungkin ada banjir dan juga mungkin banyak hal-hal lainnya Tuhan, mungkin ada tawuran, kerusuhan dimanapun itu berada, terutama untuk secara ekonomi negara kami, juga mungkin masalah agama dalam negara kami Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, kami menyerahkan itu semua dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, itu semua juga adalah di balik maksud apa rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara gereja-Mu ini Tuhan, gereja kecil-Mu ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang di dalamnya. Biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan itu bisa terus Bapa, bisa terus bertumbuh di dalam Engkau, bisa terus menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan bila gereja ini Tuhan bisa Kau pakai Tuhan sebagai pilar-pilar kerajaan-Mu, menjadi gereja-gereja yang membagikan terang bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mungkin masih ada banyak pergumulan kami Tuhan, mungkin baik itu problem hidup kami, masalah apapun yang kehidupan kami Tuhan, mungkin juga dalam setiap kelemahan tubuh kami. Biarlah kami yang mau serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu, yakin, percaya solusi-Mu adalah solusi yang terbaik, karena Engkau adalah selalu indah dalam setiap kehidupan kami. Setiap rencana-Mu Bapa, Engkau itu selalu ada dan dalam setiap naik turun hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau boleh berkati Tuhan, terutama untuk Pak Enos yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh pakai pemimpinnya, dan biarlah kiranya firman yang keluar itu hanya sesuai dengan firman kebenaran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Kamu menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau membawa ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengucap Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara kita mau sama-sama bermazmur di hadapan Tuhan dengan setiap rasa ucapan syukur Anda. Kami mau bawa
season we know you are good. In every season, every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every low, you're faithful and you're true. In every season we know you are good. In every season we know you are good. In every season, Jesus, you are good. Every season, Jesus, you are good. Benar Tuhan, sebagaimana kami tahu dan percaya Bapa, bahwa Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap naik turun maupun dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah setiap kami Tuhan telah membawa, telah menyerukan setiap doa kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkaulah yang akan memberikan solusi yang terbaik. Engkau juga telah yang mendengarkan setiap seruan kami Tuhan, dan Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah setiap kami Tuhan juga telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kira Kau boleh pilih setiap kehidupan, setiap hati kami Tuhan. Kau yang boleh intip Tuhan, Kau yang boleh curahkan berkat-Mu Tuhan dalam atas setiap kami. Dan Kau boleh pakai mulut bibir pelayan Tuhan. Kiranya biarlah apa yang keluar Tuhan, itu semua juga adalah sesuai dengan firman kebenaran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari ini setiap kami Tuhan di tempat ini, kami sama-sama telah mengucap syukur. Dan bersama-sama Tuhan, mami kita sama-sama orang yang percaya kita katakan amin. Saya persilakan Pak Inos untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan ya karena Pak Pendeta dan Ibu dilantikan sebagai misionari dari Gereja Onnuri. Gereja Onnuri itu terkenal di Korea, dan Gereja Onnuri itulah gereja yang mempunyai paling banyak program dalam agama Kristen. Dan kontribusi gereja itu sangat dahsyat, khususnya dalam penyembahan pujian dan pengajaran firman juga. Dan juga dalam bidang misi pun mereka sangat kuat. Dan gereja itu tidak konsentrasi hanya kepada aliran gereja, tapi mereka sangat terbuka. Dan mereka juga membantu semua misionari di dunia, khususnya itu misionari Korea. Dan mereka dengan cara mengirim itu satelit. Dan juga salah satu orang, aku pun terima satelit untuk mendengar itu firman dari televisi Gereja Onnuri juga. Dan hari ini saya menyampaikan firman mengenai rencana keselamatan Tuhan buat kita dalam 7 hari raya Yahudi. Dan
bangsa Yahudi telah mulai di Gunung Sinai, di dekat Gunung Sinai, dan mungkin kira-kira lebih banyak 2 juta orang tinggalkan Mesir dan menjalani itu padang gurun, dan udah tiba di Gunung Sinai, dan disitulah Tuhan membuka rancangan dan bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini dipilih sebagai bangsa imam, dan sebelum itu orang Yahudi menyembah kepada Tuhan secara keluarga. Dimanapun mereka berada, jadi setiap keluarga menyembah kepada Tuhan. Tapi sesudah mereka dipilih sebagai bangsa imam, jadi bukan hanya keluarga lagi, tapi seluruh rakyat Israel menyembah kepada Tuhan secara komunitas. Jadi untuk itu Tuhan memberikan beberapa hal. Salah satunya hukum Taurat, kemudian juga persepuluhan juga mereka harus mengadakan, dan juga ada ibadah melalui kemah suci, dan yang lain itu secara komunitas mereka harus menyembah kepada Tuhan dengan cara festival, dengan cara itu bahagia. Itulah yang hari raya yang Tuhan yang suruh, bukan bangsa Israel itu membuat itu acaranya, tapi Tuhan yang suruh tanggal berapa dan bagaimana caranya dan apa artinya di situ, Tuhan yang kasih tahu. Dan hari raya ini bukan sekedar itu bangsa Israel berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan, tapi di dalam situ ada rencana keselamatan untuk menyelamatkan seluruh suku dan setiap jiwa. Dan ada rahasianya di situ. Tuhan itu yang kekal. Dan karena Tuhan itu kekal, dia tidak bisa menipu dirinya. Manusia ini tidak bersifat kekal dan bisa menipu dirinya, bisa menipu orang lain. Dan Tuhan Allah tidak bisa berbohong, dan artinya apa yang Tuhan Allah berfirman, apa yang Tuhan Allah berjanji itu bersifat kekal. Dan apa yang Tuhan suruh bangsa Israel merayakan, itu pun bertahan selama-lamanya, berlaku selama-lamanya. Sewaktu kita membuka hati, menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, dan Tuhan membawa kita sampai ke surga. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan karena itu apa yang kita menyembah kepada Tuhan dan merayakan, itu juga Tuhan bermaksud kita ikut sukaria yang kekal. Oke, coba kita lihat. Jadi 7 hari raya. Kita baca sama-sama.
Imamat 23 ayat 2. Sama-sama kita baca. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu percayaan yang kutetapkan adalah yang berikutnya. Jadi hari raya ini bukan manusia yang berbuat, tapi Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang kasih perintahnya. Kenapa? Biasanya hari raya ini setiap bangsa menurut kebudayaan manusia, suku itu, suku sendiri membuat festivalnya. Ya, tapi kalau bangsa Israel ini merayakan hari raya itu bukan karena rancangan mereka, tapi ini rancangan Tuhan. Tapi kapan mulainya? Dari situ, itu Keluaran 12, 2, 11 dan 12. Ya, kita baca. Bulan inilah akan menjadi pemulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Oke, sampai situ aja. Jadi artinya pemulaannya itu mulai dari bulan ini, artinya itu bulan Abib, itu yang bulan pertama bagi bangsa Israel pada zaman itu. Dan bulan itu ada apa? Ada Paskahnya. Jadi Paskah itu bersifat keselamatan. Jadi seperti orang Kristen itu mengalami keselamatan sesudah dosa kita diampuni, kita menjadi anak Tuhan. Jadi kita itu pemulaannya, mengikut Tuhan sampai masuk surga. Dan next. Dan ada kalender Yahudi, beda dengan kalender kita. Dan kalender Yahudi ada perubahan dalam sejarahnya. Jadi waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka menerima itu kalender Babel. Dan juga ini ditentukan sewaktu itu mereka dijajahi oleh orang Roma, ya khususnya itu ya pada zaman Kaisar Titus yang di Roma, itu kalender ini jadi ditentukan. Jadi dan karena itu namanya berubah juga. Jadi bulan 1 itu Nisan. Itu dalam Alkitab itu Abib. Itu yang mulai ke kiri. Jadi biasanya kalau tulisan Yahudi itu dari kanan ke kiri. Jadi beda dengan kita. Dan mulai kalau menurut kalender kita kira-kira itu musim semi yang mulai bulan pertamanya di situ. Dan oke, kita lanjutkan. Next. Dan hari raya yang pertama untuk merayakan setiap minggu itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari yang ke 7, kalau menurut kalender kita ya hari Sabtu. Dan hari Minggu itu hari yang pertama dalam minggu itu. Oke, kita baca sama-sama Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukannya pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari penghentian penuh, yang ini kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Imamat 23. Jadi
kalau orang Yahudi harinya mulai bukan pagi yang mulainya, tapi hari yang terbenam. Jadi sewaktu itu terbenam mulailah harinya. Ya, dan sampai hari yang besoknya, hari matahari terbenam besoknya. Dan kalau hari Sabat, orang Yahudi dilarang bekerja. Masak pun tidak bisa. Apa yang manusia berbuat itu tidak bisa. Jadi sampai mungkin kita naik apartemen dan kita tidak boleh itu tekan buttonnya. Jadi kalau tidak ada orang lain, mereka itu tunggu sampai orang kafir datang, tekan itu atau jalan kakinya. Jadi seperti itu mereka tidak bisa. Jadi karena itu orang Yahudi menciptakan elevator yang itu otomatisnya, dan juga menciptakan banyak yang otomatis mereka membuatnya. Karena mereka hari Sabat tidak bisa bikin apa-apa, dan mereka tidak bisa jalan, dan mereka setiap hari Sabat berkumpul, dan laki-laki ikut sinagog, belajar firman-Nya, hukumnya melalui rabi, dan kembali ke rumah, kumpul keluarganya, dan bapaknya yang mengajar apa yang dia belajar, dan diskusi sama anak-anaknya, sama istrinya. Itulah yang mereka mengadakan turun-temurun, ya mungkin 2000-3000 tahun. Ya, jadi makanya mereka pintar. Sejak anak kecil mereka membahas firman-Nya dengan orang tua, dan baca dan menghafal firman-Nya. Dan itulah yang mereka mengadakan. Dan walaupun tidak kerja satu hari, dan Tuhan memberi. Dan itulah yang mereka belajar melalui itu kehidupan sehari-hari. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Oke. Lanjut. Kemudian hari raya Paskah. Hari raya mereka itu 7. Tapi kalau disingkatkan 3. Jadi kalau hari Paskah ada rombongan 2-nya, kemudian hari Pentakosta keempat, kemudian 5, 6, 7 itu satu ikatan juga di situ. Jadi Paskah, Pentakosta, kemudian hari raya Pondok Tahun. Dan kita coba, kalau hari raya Paskah itu coba kita baca. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir. Tetapi mereka menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dan itulah yang kisah mereka mengalami sewaktu Musa meminta bangsa Israel menyembah kepada Tuhan di padang gurun, kepada Firaun Mesir, dan Firaun itu tidak setuju, dan sehingga mereka mengalami tulahnya. Berapa tulah? 10 tulah. Tapi mereka makin keras, dan akhirnya tulah yang terakhir anak yang pertama dari setiap rumah dan setiap mungkin ternak juga jadi mati. Itulah waktu sesudah itu mereka itu mendorong orang Israel berangkat tinggalkan negeri mereka. Itulah karena itu mereka dapat banyak mungkin emas dan perak dan harta yang lain dari Mesir. Dengan itu mereka berangkat.
Dan itulah yang karena tiba-tiba terjadi, tiba-tiba Raja Mesir itu mendorong mereka nggak ada yang nggak sempat itu masak. Jadi mereka harus ya yang belum masak, belum lagi itulah yang mereka nanti makan. Oke, jadi itu waktu itu ya kenapa sulung bangsa Israel tidak mati ya karena mereka ya pakai darah anak domba di ambang pintu dan dua tiang itu, dan itu yang kematiannya itu melewati pintu orang Israel Yahudi, dan itulah namanya Paskah. Paskah artinya melewati, dan bahasa Inggrisnya Passover, itu yang terjadi. Itulah hari keselamatan dari perbudakan Mesir itu. Itulah yang mereka mulai menyembah kepada Tuhan setiap tahun. Oke, di situ. Kemudian next. Dan mereka harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, mereka harus membuang ragi dari seluruh kamar dan seluruh rumah. Itu satu ragi yang titik pun ada tidak boleh. Dan harus rumahnya harus dibersihkan. Itulah yang hari yang 청소 besar itu yang terjadi dalam situ. Dan kadang-kadang 1 minggu sebelumnya, dan kadang-kadang perabot pun diganti. Mana mungkin itu raginya mungkin jatuh di dalam mungkin meja ruangan, itu harus dibuang, ganti juga di situ. Dan kemudian mulai makan matcha. Matcha itu artinya roti yang tidak beragi. Itu yang kemudian bujananya harus dipecai kalau itu yang waktu naik ke Yerusalem tidak boleh kena mayat. Kuburan yang dirabul putih, itu pun kalau kena itu harus dibuang juga. Dan yang najis harus dicuci dengan air dengan abu lembu muda. Dan abu itu jadi tidak boleh kena mayat ya abu. Kalau mayat kena itu. Kemudian bujananya, kemudian harus mempersiapkan handuk putih dan kamar kosong. Jadi kamar kosong untuk tamu, supaya merayakan bersama. Dan Tuhan Yesus pun sama murid-muridnya pakai kamar kosong si anunya di situ. Oke, lewat. Dan untuk merayakan harus ada beberapa hal disiapkan. Itu matcha, roti yang tidak beragi. Yang kemudian yang paling penting itu anak domba. Kemudian itu disiapkan 3 hari sebelumnya. Menurut keperluan jiwa keluarganya. Itu kalau anak itu kalau ada keluarga kecil harus gabung dengan tetangganya. Jadi supaya kalau anak domba dipotong dan itu bisa makan bersama sesuai dengan kebutuhan makan itu. Jadi pilihlah itu ya anak domba. Jadi anak domba ini yang berumur 1 tahun yang dipakainya. Itu cocok untuk satu keluarga. Dan kemudian sayur pahit ya itu marol. Dan itu yang disiapkan. Kenapa sayur pahit? Karena itu kehidupan sewaktu mereka hidup sebagai budak. Itu yang diingatkan. Kemudian ada saus, itu seperti mereka pasang batu
sebagai budak itu juga diingatkan. Kemudian telur itu penderitaan kehidupan budak seperti melahirkan sakitnya. Dan kemudian minuman anggur itu yang darah anak domba itu lambang, dan itulah yang darah itulah yang mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa kita supaya kita bebas dan merdeka dari kuasa setan dan lain-lainnya. Oke, yang lain. Susunan acaranya, jadi ada roti, matcha, kemudian juga minuman anggur, dan juga ada firman, kemudian juga nanti ada beberapa hal. Tapi pada malam itu pakai 4 cawan. Yang 4 cawan minuman anggur itu dihabiskan. Dan itu cawan, jadi itulah cara sesinya. Jadi cawan yang pertama tuangkan, baca firman, kemudian minum, cuci tangan. Ya, Tuhan Yesus pun basuhi kaki murid. Dan waktu itu makan sayur pahit dengan air garam dan pecahkan 3 matcha, 3 roti, dan taruh di piring. Dan kemudian cawan yang kedua, anak yang paling kecil di dalam keluarga itu bertanya 4 kali. Itu dan kenapa? Itu seperti pertanyaannya, kenapa malam ini makan matcha, sayur pahit? Dan orangnya yang menjawab, keluarga yang lain menjawab, kenapa basuhi sayur itu 2 kali dengan air garam dan makan? Kenapa berbaring dan makan matcha? Dan itulah yang keluarga, orang tua yang paling pintar yang menjawab juga di situ. Dan supaya mereka ingat apa yang terjadi pada masa yang Tuhan Allah menyelamatkan mereka. Dan pemimpinnya menjelaskan Paskah kalau jawabannya yang kurang, dan tiap tulah dibacakan dan ludai sedikit anggur, dan karena tiap tulah itu ada penderitaan. Ya, jadi itu yang kemudian sisa minuman anggur itu minum. Oke, yang itu next. Cawan yang ketiga dibaca dan membagi matcha dan masukkan sayur dalam matcha dan minum cawan keselamatan. Cawan yang ketiga itu disebut cawan keselamatan. Kemudian cawan keempat, sesudah makan tuangkan cawan Elia yang terakhir, dan selesai kira-kira 2 jam, jam 12 malam itu yang selesai. Sesudah itu naik ke atap rumah dan harus membaca Mazmur 113 sampai 118. Mereka harus baca di atas rumah, atas itu yang atap rumah, yaitu berseru membaca. Jadi bukan satu keluarga, setiap keluarga harus baca. Oke, itu next. Jadi di dalam acara Paskah yang kuncinya itu anak domba. Darah anak domba itulah yang menyelamatkan bangsa Israel. Itulah yang tanda bahwa Tuhan mengampuni semua dosa bangsa Israel. Kekurangan bangsa Israel ini ditebus dengan darah anak domba. Dan anak domba ini berumur 1 tahun, tidak bercela. Dan artinya itu
yang tidak bercela, tidak ada dosa. Itulah yang bisa menebus dosa orang lain. Jadi anak domba ini lambang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah yang satu-satunya tidak pernah berbuat dosa antara orang yang lahir di dalam sejarah manusia itu. Dan semua orang berdosa kecuali Tuhan Yesus. Jadi itulah yang berlayak menebus dosa orang lain. Dialah menjadi anak domba yang tidak bercela. Dan dan hari malam yang terakhir itu ada kegelapan. Ada kegelapan dan orang Mesir yang anak sulungnya semua mati. Ada kegelapan jadi sebelum, dan itulah yang 9 juga itu yang kegelapan juga. Dan sewaktu Tuhan Yesus mati, meninggal, dan juga ada tiba-tiba kegelapan terjadi kira-kira 3 jam. Dan walaupun siang itu. Dan itu yang kemudian salah satu yang lain, celupkan darah dengan hisop. Hisop itu mungkin itu salah satu pohon, mungkin dan bubuhkan pada ambang dan 2 pintu dengan darah anak dombanya. Dan sewaktu Tuhan Yesus juga meninggal, itu sebelum itu meninggal dicelupkan dengan anggur asam dengan batang hisop. Itu yang terjadi. Oke. Jadi itu sepertinya Yesus adalah anak domba. Itu jadi waktu mereka merayakan Paskah, itu puncaknya atau intinya anak domba, darah anak domba. Karena apa darah anak domba? Darah ini itu yang lambang semua dosa manusia ditebuskan oleh itu darahnya. Oke. Kemudian lanjut. Jadi korban bakaran anak domba itulah Yesus. Itu puncaknya. Jadi dalam Paskah intinya darah anak domba, dan dalam sejarah manusia, dalam seluruh agama intinya itu korban Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanpa darah Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Walaupun semua agama yang baik banyak dalam dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan manusia karena tidak ada intinya. Makanya kita harus memberitakan inti ini, kabar baik ini kepada orang lain, dan penganut agama yang lain pun kita harus memberitakan supaya juga mereka masuk ke surga. Oke, itu yang lanjut. Dan pada malam Paskah, sewaktu Tuhan Yesus merayakan di kamar Sianu, dan Tuhan Yesus mengadakan itu perjamuan kudus. Jadi dia mengubah, memperbarui itu acara itu dengan berdasar dia dengan mungkin perjamuan kudus, berdasar di atas minuman anggur dan matcha, roti itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua ini dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah yang perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil anggur ini sampai
pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi artinya, barang siapa yang ikut perjamuan, minum, makan matcha, dan minum minuman anggur ini, jadi akan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di surga. Karena itu perjamuan kudus itu adalah inti agama Kristennya, inti kabar baiknya. Jadi karena kalau roti itu tubuh Kristus. Jadi semua tubuh ini itu ya tubuh Tuhan Yesus Kristus ini diserahkan kepada Tuhan. Jadi dia menderita ya kesakitan tubuh itu sewaktu dia disalibkan di atas gunung Golgota. Jadi sebenarnya dia anak Tuhan. Dia bisa ditolong oleh Tuhan supaya tidak merasa sakitnya. Tapi Tuhan tidak jawab. Sewaktu ya, Tuhan Yesus minta kalau bisa cawan ini disingkirkan, tapi Tuhan tidak izinkan. Supaya Tuhan Yesus mengalami segala penderitaan, penyakitan, kematian manusia itu. Dan jadi itulah yang puncaknya, itulah yang ya, lambang Tuhan Allah mengasihi kita. Tuhan jamin dengan darah Tuhan Yesus Kristus bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, semua dosa akan diampuni, tidak ingat lagi, dan berlayak masuk ke surga. Jadi dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menjamin keselamatan kita. Dan itulah yang darah perjanjian. Oke, kemudian hari raya matcha roti itu yang mulai dari tanggal 15 itu Nisan, itu Abib, sampai 21 ya. Hari pertama, hari yang terakhir, mereka berkumpul dan mengadakan acara dan korban bakaran mereka. Tujuannya merayakan keluaran secepat dari Mesir, makan roti tidak berlagi. Jadi ini dalam ini kira-kira 8 hari itu di situ ada mereka tidak makan roti yang berlagi, tapi harus makan roti yang tidak berlagi. Oke, lanjut. Kemudian di dalam satu ikatan juga hari raya buah pertama. Jadi itu dalam bahasa Ibrani nama Bakurim, hari berikut sesudah Sabat pertama dalam hari raya matcha. Dan sebekas dari hasil pertama tuaian kepada imam mereka. Ya, kalau menuai, sewaktu mereka masuk ke tanah Kanaan, kalau tuaian yang pertama harus diberikan kepada itu imam. Dan kemudian kita 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau itu buah pertama. Seperti orang Israel, sulung itu diselamatkan karena itu milik Tuhan. Dan juga buah pertama ini itu salah satu lambang bahwa Tuhan menyelamatkan itu anak sulung, dan juga Tuhan yang itu berhasil bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menuai. Jadi karena itu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang hari raya buah pertama. Oke, kemudian lanjut
Itu satu ikatan udah selesai pasca, dan mungkin dalam 8 hari udah selesai. Kemudian yang dari hari raya buah pertama hitung selama 7 minggu, dan 7 minggu selesai hari ke-50 itu disebut hari raya Pentakosta. Pentakosta artinya ke-50, dan itu Shabua artinya itu bersumpah. Dan hari raya Pentakosta itu adalah hari musim menuai. Jadi jadi bangsa Israel ini diajak berdoa supaya itu berhasil itu panennya dalam Palestina itu. Dan kemudian musim menuai selesai. Dan Ulangan 88, suatu negeri dengan gandum jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ini yang ketujuh, ini harus berhasil. Untuk itu bangsa Israel ini harus bersatu dalam doa, supaya bagaimana caranya itu mereka berhasil. Caranya tergantung anginnya. Jadi angin utara barat itu dingin. Itu yang pertama lewat, kemudian minggu pertama, kemudian menuai gandumnya. Gandum itulah yang pertama berhasil. Biasanya itu hari raya buah pertama itulah yang berhasil di situ. Mulai dari situ ke selatannya. Dan minggu yang kedua sampai 7 supaya angin selatan timurnya yang berlaku. Itu supaya menuai jelai, anggur, ara, dan delima, dan minyak zaitun, dan pohon zaitun supaya berminyak banyak, dan madu dari sajiannya di situ. Jadi selama 7 minggu mereka berdoa, dan hari ke-50 itulah yang pestanya. Semua panen tuaiannya udah siap-siap. Oke. Jadi ketetapan mempersembahkan roti hulu hasil, kemudian ada beberapa acara untuk korban bakaran, dan juga persembahan sajian unjukannya. Dan itu biasanya kalau sajian itu kepada itu imam yang pakainya di situ. Dan oke, lanjut. Jadi hari raya Pentakosta itu disitulah yang Tuhan Allah mencurahkan itu Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan supaya murid-muridnya mengadakan tugasnya, misinya di situ. Jadi itu Tuhan udah menubuat. Sewaktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah yang terakhir, firman yang terakhir kepada murid-muridnya. Kalau aku kembali ke Bapa, aku akan minta mengutus pembantu, penolong yang lain. Itulah yang Roh Kudusnya. Artinya sewaktu Tuhan Yesus sudah 3,5 tahun mengajar murid-muridnya dan ikut melayani bersama, tapi masih murid-muridnya itu tidak mampu melaksanakan tugas ini. Jadi karena itu kalau Tuhan Yesus kembali ke Bapa, akan mengutus penolong yang lain. Roh Kudus yang akan masuk dalam hati murid-muridnya. Dan Roh Kuduslah yang menghiburkan iman supaya mereka berdoa, dan Roh Kuduslah yang menghiburkan iman supaya kita percaya Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Dan bukan hanya itu, dan Roh Kuduslah yang menghiburkan iman
supaya kita menyampaikan kematian dan kebangkitan Yesus dengan jiwa, dengan nyawa. Itu yang Roh Kudus yang mampu menginsapkan kita. Bukan kita yang mampu. Kita kalau dipukul kita sakit. Tapi kalau Roh Kudus yang bersama dengan kita, nyawa pun serahkan kepada Tuhan. Itulah yang bukti-bukti bagaimana murid-murid Yesus Kristus melayani dalam sejarahnya. Dan itulah yang Pentakosta. Jadi Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita supaya kita melaksanakan panennya. Jadi penginjilan ini bukan kita menabur firman-Nya, tapi penginjilan ini menuainya, jiwa-jiwa yang sudah siapkan. Jadi biasanya waktu berdoa kita masing-masing berdoanya. Setiap keluarga doa masing-masing. Tapi waktu menuai harus sama-sama melayani dan menuai dengan sukacita. Kalau panen, sukacita. Bukan penderitaan, nangisnya. Tapi kalau panen itu sukacita. Dan Tuhan mengundang pesta yang sukacita. Oke, itulah yang misinya. Jadi barang siapa yang ikut tugas misi dan melaksanakan tugas misi, dia akan mengalami sukacita yang dari surga. Ya, itulah yang Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya, dan Tuhan Yesus masih memanggil kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu dilanjutkan terus. Oke, kemudian Hari Raya Sangkakala. Jadi berbunyi Sangkakala selama 1 hari. Berbunyi. Jadi ada kumpulan, dilarang kerja, kemudian potong kambing jantan untuk korban menghapus dosanya. Oke, yang lanjut. Kemudian itu satu ikatan lagi dengan Hari Raya Penebusan. Disucikan dari segala dosa Israel dan penghuninya. Sekali setahun bangsa Israel ini harus disucikan. Dan imam besar mempersembahkan kambing jantan buat Tuhan, dan 1 ekor lagi kambing jantan buat Azazel. Itu. Jadi 1 ini diserahkan kepada Tuhan, 1 ini dilepaskan ke padang gurun. Jadi artinya dosa manusia ini disingkirkan itu sejauh-jauhnya. Artinya Tuhan tidak akan ingat dosa manusia lagi. Itulah yang Tuhan berjanji melalui acara itu. Jadi dosa bangsa Israel ini tidak akan ingat lagi kalau ada korban darahnya di situ. Jadi, oke. Itu. Kemudian yang puncaknya Hari Raya Pondok Tahun. Tadi Sangkakala Penebusan, ini Hari Raya Pondok Tahun, ini satu ikatan. Dalam mungkin 8 hari udah selesai semuanya. Dan merayakan Tuhan dalam kehidupan kemah di dalam padang gurun dan panen hasil ladangnya. Jadi bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan, mungkin tiang awan kalau siang, kemudian malam karena dingin Tuhan pakai tiang apinya. Dan walaupun bangsa orang Israel ini hidup di dalam kemah suci, kadang-kadang ini mungkin tidak lengkap, mungkin pakai pondok tahun, dan mungkin seperti itu sebenarnya ini tidak cocok, tidak sanggup. Tapi karena Tuhan pakai api dan pakai awan, mereka bisa hidup di dalam padang gurun, bukan hanya 1 hari, 1 minggu, tapi 40 tahun. Tuhan memelihara.
kebutuhan mereka, kasih makan, kasih daging dan lain-lainnya. Dan walaupun mereka hidup di dalam kemah suci, mereka percaya kepada Tuhan, kehidupan mereka tergantung kepada Tuhan. Jadi mereka mau ikut 40 tahun. Itulah yang harus diingat, bahwa Tuhan akan memimpin orang-orang yang percaya sampai masuk surga. Itulah yang Tuhan berbuat, kasih perintah, kasih teladan, dan Tuhan melaksanakan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Sampai kita masuk surga dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan jamin. Dan praktek dalam sejarahnya. Dan itu sedang dilaksanakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu oke. Kemudian lanjut. Hari pertama ke-8 mereka kumpul dan tidak bekerja. Kemudian tiap hari korban bakarannya. Oke. Lanjut. Dan ini kesimpulannya, rencana keselamatan Allah dalam itu hari raya. Jadi hari raya Paskah roti buah pertama. Dan ini Injil. Di situ ada inti agama Kristen, Injil, kabar baiknya ada di situ. Kematian Kristus, kemudian penderitaan Kristus, kemudian kebangkitan Yesus. Ada di dalam hari Paskah. Jadi itu bukan hanya sekedar itu firman-Nya, mulutnya yang Tuhan kasih tahu, tapi melalui itu kisah-kisah itu. Kemudian hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita percaya Yesus adalah Juru Selamat, supaya kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita bersaksi sebagai murid Yesus Kristus. Dan kalau kita bersaksi, ada upahnya. Kalau kita percaya Yesus, kita menjadi anak Tuhan. Dan kita masuk surga. Itu jaminnya. Tapi kalau kita yang mengadakan misinya, itulah yang menjadi hamba Tuhan. Jadi caranya banyak macam. Kita nyanyi dan lain-lainnya. Ada menantu saya, lahirkan anaknya, dan waktu saya pergi Singapura ikut ibadah, menantu saya anaknya masih kecil, angkat, kemudian mimpin pujiannya di dalam gereja. Aku pun terkejut. Masih anak, masih gendong dan memuji nama Tuhan sebagai penyanyi singonya. Jadi aku sangat terharu juga di situ. Jadi kalau bagi Tuhan, tidak ada satu kisah yang kecil pun Tuhan tidak lupakan. Kalau kita melayani kepada Tuhan, Tuhan kasih upahnya. Dan barang siapa yang lebih banyak melayani, lebih terang di surga. Itu bedanya. Yang paling terang Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Yesus Kristus. Ada bedanya. Bagaimana caranya? Sewaktu kita melaksanakan misi, kita kasih roti dan lain-lainnya, ada upahnya. Tidak ingat, kasih upah yang kekal kepada kita. Karena itu, pelayanan kita tidak ada yang sia-sia. Dan Tuhan ingatkan. Makanya kita sampai meninggal, kita melayani apa yang kita punya. Dengan apa yang kita punya. Itu berkat yang kedua. Dan kemudian sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang menebus semua dosa manusia. Dan rombongan domba udah diangkat kepada Tuhan, masuk ke surga. Tapi rombongan kambing yang bisa hidup sendiri, mereka percaya dirinya, dan tanpa gembala
bisa hidup sendiri, itulah yang disingkirkan dari Tuhan selama-lamanya. Dan dibuang ke itu lautan api. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Dan sewaktu Tuhan Yesus datang kedua kali, semua orang yang pernah hidup akan mendapat tubuh yang kekal. Yang percaya atau tidak percaya pun. Makanya harus Tuhan memisahkan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi karena itu ada orang yang diangkat ke surga, tapi ada orang yang dilempar ke lautan api selama-lamanya. Jadi Injil itulah yang membedakan. Jadi Injil itu harus disampaikan. Itulah tugas kita. Supaya 3 hari raya kita menikmati. Jadi Paskah maca buah pertama keselamatan Injil, dan Pentakosta Roh Kudus, dan Sangkakala, dan itu berbunyi bahwa kita diundang masuk ke surga. Itulah kerinduan kita. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat, semua keluarga AIC ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Supaya menikmati panen yang Tuhan siapkan. Supaya kita bersuka cita selama-lamanya di surga. Oke, kita berdoa. Kita berdiri. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami tidak berlayak masuk ke surga, Engkaulah yang sudah mempersiapkan rencana keselamatan bagi kami. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan dan dengan sukarela menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga melayani manusia sesama dengan hati Tuhan, dengan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menghiburkan iman kami, sehingga kami makin mengadakan firman di dalam kehidupan kami, dan juga makin menyampaikan Injil ini kepada manusia sesama dan rekan-rekan di tempat kerja dan kepada juga bangsa yang lain. Itulah kerinduan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus supaya kami menuai lebih banyak daripada kemampuan kami. Dan biarlah kami juga masuk ke surga dengan sukacita. Dan nyawa kami pun Tuhan yang memiliki. Inilah hidup kami dan nyawa kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan supaya kami menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan dan memberkati hamba-Mu yang dilantikan sebagai misionaris. Tuhanlah yang memelihara dan memimpin pelayanan dia dan memelihara keluarganya, dan juga AIC Suwon ini Tuhan yang memperhatikan dan mencurahkan kuasa kepada setiap jiwa jemaat ini juga. Kami semuanya dari Tuhan, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih cinta Tuhan Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap jemaat, setiap keluarga AIC ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Terima kasih, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.